Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Bahas-bahas channel menjumpai Anda kembali untuk menyajikan bahasan soal-soal grammar campuran. Langsung saja kawan-kawan, kita lihat soal yang pertama. Kawan-kawan, bila ada soal yang model jawabannya adalah seperti ABCD yang demikian ini, kawan-kawan sadari ini adalah soal tenses. Apabila ini adalah soal tenses, maka keyword yang harus Anda temukan itu ada di yang namanya keterangan waktu. Nah, keterangan waktunya ada di sini, all these years. Sepanjang tahun ini. Maaf, ini harusnya tidak ada ya. Oke. All these years artinya sepanjang tahun ini. Semisal kita ini sekarang ada di bulan Desember, berarti ada sebuah kegiatan yang sudah dimulai sejak masa lampau. Misalnya adalah Januari sampai Desember. Sekarang ini kita melakukan sesuatu. Di bulan Januari misalkan kita belajar bahasa Inggris. Sekarang di Desember ini kita masih belajar tentang bahasa Inggris tadi. Nah, di masa depan yang di sini ini kita belum tahu. Berarti kalau ada nuansa seperti itu, kawan-kawan, ini nama tensesnya adalah present perfect continuous tense. Berarti Januari sampai Desember saya potong di sini untuk menandakan pembagian waktu. Berarti ada sebuah kegiatan yang dimulai pada masa lampau, yaitu Januari 2024, katakanlah seperti itu. Di sini belajar, dan di sini kita masih belajar, tapi entah di masa depan. Nama tensesnya adalah present perfect continuous tense. Apabila ada nama tenses seperti ini kawan-kawan, ada tulisan continuous, pasti nanti rumusnya adalah mengandung verb ing. Dari konsep ini saja kita sudah bisa menghakimi jawaban yang salah. Tentu jawaban A salah, jawaban B salah. Nah, kan demikian. Nah, ada sebuah konsep tambahan. Sebuah kata kerja akan bisa disebut verb ing itu bila di depannya ada to be, diawali oleh to be. To be yang diminta apa? To be yang diminta ternyata di sini judulnya perfect. Berarti been. Been itu harus diawali oleh has atau have atau had. Judulnya di sini apa? Present. Berarti jawaban ini jangan diambil, jangan dipakai. Berarti antara has atau have. Kita pakai yang mana, has atau have? Ya, semuanya tergantung subjek. Subjeknya tunggal atau jamak. Has dipakai oleh subjek tunggal, have dipakai oleh subjek jamak. Kan cuma begitu saja sebenarnya. Di sini ada pola keluarganya Danu. Keluarganya Danu itu ada satu, berarti tunggal. Maka jawabannya harus mengandung has. Maka jawabannya adalah yang C. Demikian kawan-kawan ya. Sebagai tambahan saja kawan-kawan, bila ada tenses judulnya present continuous, pokoknya mengandung continuous, maka pasti verb ing. Semua verb ing itu kalau dia hadir dalam kalimat itu diantarkan oleh to be. To be yang diminta adalah to be yang present, berarti is, am, are. Saya singkat. Apabila lagi tambahan, apabila ada judul past continuous, berarti di sini harus pakai verb ing. Ing itu harus diantarkan oleh to be. To be yang diminta adalah to be past, berarti was atau were. Itu cara mengingat tenses apabila belakangnya ada tulisan continuous. Demikian untuk soal yang pertama.
Berikutnya kawan-kawan, untuk soal seperti ini, sepanjang pagi ini. Nah, dari tulisan sepanjang pagi ini saja, kita sudah tahu bahwa dari tadi pagi hingga sekarang masih melakukan. Berarti ada sebuah kegiatan yang dimulai pada masa lampau. Kegiatan itu sekarang masih dilakukan. Nah, ini dia. Berarti ini nama tensesnya adalah present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, kawan-kawan, present perfect continuous tense itu adalah menunjukkan sebuah keistiqomahan. Melakukan sesuatu yang sama seperti pada masa lampau. Contoh, bernafas. Oke, bernafas dimulai dari masa lampau di sini. Bernafas, sekarang masih bernafas. Tapi kita nggak tahu di masa depan ini kita masih bernafas atau tidak. Itu nuansa tenses present perfect continuous tense. Maka kawan-kawan, selalu diingat, setiap yang continuous pasti verb ing. Setiap verb ing diantarkan oleh to be, to be-nya yang to be perfect, berarti been. Nah, maka di sini harus diawali oleh has atau have, been plus verb ing. Maka jawabannya adalah yang A. Hati-hati terhadap jawaban C. Ini yang bikin salah. Kan judulnya present. Kenapa kok present? Kenapa nggak pas? Ya karena kegiatan itu masih berlangsung hingga sekarang. Sekarang kan present. Anda bernafas kan sampai sekarang. Jangan sampai memilih yang C, nanti bahaya itu ya. Oke, next. Berikutnya. Kawan-kawan, soal yang lainnya, model soal yang lainnya ada seperti ini. Yang menjadi penegasan nanti ada yang diwarna hitam cetak tebal itu. Anda perhatikan. Mengapa kamu tampak sedih? Adi bertanya kepada Ati. Ati menjawab, seseorang mencuri uangku ketika aku pergi ke sekolah naik kereta. Adi bilang, kamu seharusnya menyimpan uangmu di dalam tas. Ada kalimat seperti ini kawan-kawan. Seharusnya telah menyimpan. Berarti ini tentang saran. Berarti kita harus ingat namanya model perfect. Sebuah bab namanya model perfect. Model perfect salah satunya adalah should, have, verb 3. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyatakan saran tentang kegiatan masa lalu. Tentang masa lalu. Saran tentang kegiatan yang terjadi di masa lalu. Semisal, kawan Anda curhat, saya dapat nilai 5 matematika. Nah, Anda memberikan saran. Kalau logikanya dia dapat 5, logika sederhananya, Anda memberikan saran kepada teman Anda adalah kamu seharusnya telah belajar. Berarti kegiatan masa lalu ini dilakukan atau tidak? Berarti tidak dilakukan. Saran ini berlawanan dengan fakta. Kamu seharusnya telah belajar, berarti faktanya tidak belajar. Kamu seharusnya tidak pergi, berarti faktanya pergi. Nah, di soal ini kamu seharusnya telah menyimpan uangmu di dalam tas. Berarti faktanya apa? Faktanya si Ati tidak menyimpan uangnya di dalam tas. Cari saja kalimat ABCD yang seperti itu. Berarti jawabannya yang A. Ati tidak menyimpan uangnya di dalam tas. Ingat, model perfect yang pakai should ini nanti cari lawannya kalau yang ditanya dari kalimat ini. From the dialogue we know that. Nah, ini berarti Anda disuruh mencari fakta. Kamu seharusnya belajar, berarti faktanya kamu tidak belajar. Kamu seharusnya tidak pergi saat hujan, berarti faktanya kamu pergi saat hujan. Itu kawan-kawan ya. Oke. Kawan-kawan, sebelum kita pindah ke soal berikutnya, kawan-kawan silakan like atau komen atau share dan subscribe ke channel kami biar lebih berkembang. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir.
Ada kalimat seperti ini kawan-kawan. Meskipun dia menulis atau menyurati dia beberapa kali, dia belum pernah berjumpa anak gadisnya. Bukan? Nah, ini soal question tag. Kawan-kawan, soal question tag ini harus hati-hati. Di kalimat ini aslinya kan ada conjunction ditambah subjek predikat terus subjek predikat. Nah, question tag itu harus diisi berdasarkan salah satu kalimat yang ada di sebelah kirinya ini. Contoh misalnya, saya buatkan kalimat tunggal. Kalimat tunggal seperti ini. Susie is a nurse. Kalimat ini mudah, jawabannya adalah is, not, she. Anda negasikan. Ini kan kalimat positif. Berarti ini kalimat negatifnya di situ. Is yang dipakai. Kenapa? Ya karena predikatnya berupa is. Seandainya Susie will marry. Oke, misalkan. Maka di sini jawabannya harus pakai will plus not plus she. Nah, seperti itu. Ini Anda ambil. Abaikan yang ini. Ini yang Anda pindah ke sini, Anda kasih negatif. Karena bila nanti kalimat question tag-nya positif, maka di sini harus negatif. Apabila Susie love him, berarti di sini adalah harus diperhatikan. Jangan dipindah love-nya, tapi love Anda tanyain, hey love, kamu verb berapa? Ini verb 1, angka 1. Cari jawaban yang D-nya 1 di sini. Berarti di sini harus pakai do atau does karena subjeknya Susie ya di sini does. Not her, she. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau bilangnya begini, Susie loved him. Mencintainya di masa lampau berarti verb 2. Verb 2 cari jawaban yang D-nya 2 berarti did. Nah, seperti itu kawan-kawan. Didn't see. Nah, di soal ini kawan-kawan, Anda perhatikan yang diambil yang mana yang dijadikan sebuah patokan. Jangan pernah mengambil patokan question tag-nya itu dari kalimat yang mengandung conjunction. Ini jangan dipakai. Berarti kata ini kan predikat. Ini jangan dipakai. Pakailah predikat yang tidak ada conjunction-nya ini. Berarti predikatnya adalah ini kawan-kawan. Nah, di sini adalah sudah negatif. Berarti nanti di sini harus positif. Nah, semuanya positif ini. Nah, soal ini kan menggunakan has ditambah verb 3. Anda tinggal memindahkan saja, enaknya seperti itu di sini has he. Ulangi lagi, kalau nanti di sini ada has atau have atau had ditambah verb 3, kawan-kawan, berarti nanti ambil yang has have-nya dipindah ke sini. Tetapi kalau ada has atau have atau had, diikutinya adalah diikuti benda. Berarti hati-hati. Anda harus memahami bedanya has yang ini sama yang has yang di sini ini. Has yang di sini sebagai kata bantu, kawan-kawan. Maka kalau kata bantu tinggal dipindah, di sini kata bantunya, langsung dipindah yang ini, yang dalam lingkaran. Tapi kalau nanti has, have, had diikuti verb 3, berarti Anda harus hati-hati. Ini has itu adalah verb, dia verb 1, berarti jawabannya antara do sama does. Apabila has-nya diikuti benda. Oke, apabila di sini have, berarti ini adalah verb 1. Berarti Anda ambil yang do dibawa ke sini. Berarti ini jawabannya do, ini Anda hapus. Apabila had diikuti verb, diikuti benda, diikuti benda, berarti dia adalah verb 2. Angka 2, berarti jawabannya adalah D-nya 2. Anda lihat di sini has diikuti apa? Has diikuti verb 3. Kalau has diikuti verb 3 kan berarti yang ini ya tinggal diambil aja has-nya di sini, dipindah ke sini. Maka jawabannya adalah yang D. Demikian kawan-kawan, terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.